Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang yang beriman. Mereka dalam mengerjakan salat itu khusyuk. Setiap salat yang dikerjakan haruslah dengan khusyuk. Kalau tidak khusyuk, tidak mendapat keberuntungan. Jadi keberuntungan itu adalah dengan khusyuk. Kalau khusyuknya 10%, maka nilai salatnya itu 10%. Kalau khusyuknya 50%, nilai salatnya 50%. Kalau khusyuknya 100%, dari mulai Allahu Akbar takbiratul ihram sampai dengan salam, dia tetap khusyuk, maka dia dapat nilai pahala 100% salatnya. Tapi kalau sudah Allahu Akbar kemudian hatinya lari kemana-mana, mengingat itu dan ini di luar, mengingat janji, mengingat pelajaran, mengingat lain-lain, itu tidak khusyuk. Maka nilai salatnya itu adalah sebanyak khusyuknya. Maka Nabi mengatakan sebagian orang yang sholat itu adalah separuh salat, artinya khusyuknya hanya separuh. Minkum man shalla salatan nisf. Ada yang paling kurang lagi, minkum man shalla al-ushr. Di antara kamu ada yang sembahyang cuma 1/10. 1/10 itulah khusyuknya. Maka 1/10 itulah nilainya. Ada yang 1/20, ada yang 1/30, dan begitu seterusnya. Jadi khusyuknya mungkin pada ketika Allahu Akbar itu dia konsentrasi, khusyuk, mengingat Tuhan, melaksanakan perintah salat. Kemudian setelah itu hatinya lari. Dia baca Fatihah, dia baca surat, dia sujud, dia rukuk. Hatinya tidak bersama dia. Khusyuk itu artinya hati itu tetap bersamanya dan anggotanya tenang. Itulah khusyuk. Kalau anggotanya tidak tenang, tidak khusyuk. Kalau umpamanya tangannya menggaruk-garuk badannya dan sebagainya, itu tidak khusyuk. Jadi kalau khusyuk itu hatinya khusyuk, hudurul qalbi ma'asukunil jawarih, itulah khusyuk. Apa itu khusyuk? Hudurul qalbi, hadir hatinya dalam salat. Hatinya tidak lari kemana-mana dari mulai Allahu Akbar. Hatinya terus berada bersamanya dalam salat. Tidak ingat itu dan ini, tidak ingat jemuran, tidak ingat masakan, tidak ingat kerja, tidak ingat konsep, tidak ingat janji. Itulah yang dikatakan khusyuk itu orang yang hatinya tetap bersamanya dalam keadaan salat. Putus hubungannya dengan dunia luar. Itulah khusyuk. Jadi kalau hatinya masih teringat kepada keluar, itu tidak khusyuk. Jadi orang yang khusyuk itu hatinya bersamanya tetap dalam salat itu dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Nah, berapa persen khusyuknya orang itu? Yang mengingat berapa persen hatinya hadir dalam salat. Kalau lebih banyak hatinya tidak hadir, tidak khusyuk. Atau anggotanya tidak sukun, tidak khusyuk. Jadi haruslah bersamaan antara hati dengan anggota, khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu adalah orang yang khusyuk dalam salat. Orang yang khusyuk dalam salat itu akan mewarisi surga. Alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka akan mewarisi surga Jannatul Firdaus. Mereka di dalamnya kekal selamanya. Kalau sudah masuk surga,
tidak lagi keluar dari surga, kekal selama khalidun atau khalidina fiha abada. Ada yang menambahkan kalimat abada. Khalid itu juga khulud juga artinya kekal. Khalidina fiha, kekal mereka di dalam, ditambah berkuat lagi dengan abada, selamanya, tidak ada putus-putusnya. Jadi ditambah kekuatan itu. Padahal dengan kata khulud saja sudah artinya kekal, ditambah lagi dengan kata abad yang juga artinya kekal selama-lamanya. Jadi orang yang salat dalam keadaan khusyuk itu dia akan mewarisi surga yang mereka apabila masuk surga kekal di dalamnya. Timbul pertanyaan, bagaimana mewarisi surga? Apa surga itu warisan? Kata warisan yang bisa diwarisi? Atau surga itu banyak? Ada yang bagian kita sendiri, ada yang warisan. Selain kita punya sendiri, ada yang kita warisi. Bagaimana itu surga? Nah, ini kalau kita baca tafsirnya begini katanya. Orang itu dijadikan Tuhan. Orang mukmin itu dijadikan Tuhan dua tempat. Ya. Setiap orang ada dua tempat. Ada di surga, ada di neraka. Karena itu kalau dia masuk neraka, neraka tidak sempit. Karena ada tempatnya di sana. Kalau dia masuk surga, surga juga tidak sempit. Karena tempatnya ada di surga. Jadi karena itu dia tinggal menempati saja mana dia mau. Kalau dia banyak dosa, dibakar dulu, masuk neraka dulu. Ada tempatnya di neraka. Habis dosanya dimandikan, yang hitam pekat tadi sudah dibakar, yang dimandikan jadi bersih putih. Kalau sudah bersih putih tak cocok lagi dalam neraka, maka tempatnya di surga. Maka masuklah dia ke dalam surga yang sudah ada tempatnya di sana. Tapi orang yang banyak amalnya, selain tempatnya ditempatinya di surga, ada lagi tempat-tempat lain yang diwarisinya. Alladzina yarisuna al-firdaus, mereka yang mewarisi surga al-firdaus. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal. Kita sudah punya rumah di surga. Semua ini ada rumah di surga. Tapi ada juga kamar di neraka. Awas ya. Nah, kalau ada dosa maksiat, tempati dulu kamar dalam neraka. Itu rehabilitasi namanya. Direhab dulu dalam neraka, sudah bersih dia dalam neraka, dinaikkan, baru dia menempati tempatnya dalam surga. Tapi kalau sudah dia masuk surga, tidak masuk neraka lagi. Nah, itu. Jadi kalau sudah nilai ibadahnya 56%, berarti dia sudah banyak kebaikannya, dia masuk surga, dia tak masuk neraka lagi. Tapi kalau 49 nilainya, masuk neraka dulu, bakar dulu, walaupun sebentar. Kemudian setelah bersih, dibakar, baru masuk ke surga. Nah, dalam surga ini kalau dia banyak amal ibadah, selain rumahnya di dalam surga, dia mewarisi rumah-rumah lain lagi dalam surga ini. Banyak rumah-rumah yang orangnya dalam neraka, rumahnya tinggal di surga. Nah, jadi rumah yang tinggal di surga itu diwarisi oleh penduduk surga. Itulah makna alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka yang mewarisi surga Jannatul Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Nah, jadi bisa diwarisi. Kalau mau banyak dapat warisan, banyaklah beribadah. Ya, banyak beribadah, banyak dapat warisan. Kalau tak banyak beribadah, pas-pasan saja, dapat rumah sendiri, tak ada warisan. Ya, tak dapat warisan. Cukuplah dapat rumah sendiri pun jadilah. Kan? Nah, asal jangan masuk neraka. Nah, jadi orang yang di neraka itu selama dia beriman, man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal iman dakhalal jannah. Orang
yang ada dalam hatinya sebesar zarah, sebesar molekul, sekecil-kecilnya ada imannya, ya, maka dia akan masuk surga. Berapa lama dia dibakar dalam neraka? Sampai habis dosanya. Berapa lama kita tak tahu. Sampai bersih habis dosanya, dia pasti masuk surga. Itulah makanya sebetulnya neraka itu tempat orang kafir dan maksiat. Surga itu tempat orang beriman dan taat. Ya. Beriman saja kalau tidak taat, ya tak masuk surga. Masuk neraka dulu, baru belakangan masuk surga sesudah habis dosanya dibakar. Tapi kalau dia beriman dan taat, dia tidak masuk neraka, dia langsung masuk surga. Nah, tapi kalau dia tidak beriman, dia kekal selama-lamanya dalam neraka. Maka oleh karena itu dikatakan qad aflahal mu'minun, sungguh-sungguh, ya, qad bitahqiq, sungguh-sungguh beruntung orang yang beriman. Nah, di situ tidak digandingkan iman dengan amal saleh, hanya iman saja. Orang yang beriman saja pun sudah beruntung. Apalagi allazina amanu wa amilus sholihat. Orang yang beriman dan beramal saleh itu lebih beruntung lagi. Dia tidak akan mendengar suara api neraka, atau mencium bau api neraka, atau merasa panas api neraka, sama sekali tidak. Dia langsung masuk surga. Itu kalau dia beriman dan beramal soleh. Jadi ada mukmin taat, ada mukmin asi. Ya. Kalau mukmin yang taat, dia langsung masuk surga. Tak tahu dia neraka sama sekali. Tapi kalau mukmin yang asi, beriman dia tapi maksiat, ya. Nah, dia akan mendapatkan, merasakan neraka, tapi kemudian dia masuk surga. Selama ada imannya, sekecil apapun imannya, dia akan masuk surga. Karena surga itu hakikatnya tempat orang yang beriman. Neraka itu hakikatnya tempat orang yang kafir. Jadi orang yang beriman berdosa maksiat masuk neraka dulu, dilebur dulu, dibakar dulu. Jadi tempatnya bukan di neraka, tempatnya di surga. Tapi sebelum ke surga masuk neraka dulu kalau dia maksiat. Tapi kalau dia taat langsung masuk surga. Nah, jadi karena itu dalam surga banyak rumah kosong. Ya, warisilah itu. Itulah alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Orang yang mewarisi surga dan firdaus yang mereka di dalamnya kekal. Semakin banyak amal kita, banyak warisan yang kita terima nanti di sana. Semakin sedikit iman kita, semakin sedikit amal kita, semakin sedikitlah warisan kita. Dan bahkan bisa jadi tidak ada warisan sama sekali. Ada tempat kita saja pun jadilah dalam surga, tak sampai mewarisi. Tapi sebaiknya bukan hanya tempat kita saja, tapi tempat kita dan warisan yang kita warisi. Yang mudah-mudahan mendorong kita untuk banyak beribadah, beramal saleh, dan tetap mempertahankan iman kita dalam keadaan bagaimanapun, dalam keadaan sulit apapun kita tetap beriman, dan dalam keadaan bagaimanapun kita beramal dengan amal yang saleh. Mudah-mudahan